wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada sahabatnya dan para keluarganya. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang qada dan qadar, bahwa kita tahu sebagai umat muslim, qada dan qadar telah dicantumkan dalam rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita ada di zaman azali, keberadaan tanpa permulaan. Qada dan qadar adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan, yang terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qada menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, diantaranya itu hukum, keputusan, dan tunai. Dan sedangkan qadar menurut bahasa yaitu kepastian, ukuran, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa kulli syai'in faridatun takdir, yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Quran surat Al-Furqan ayat 2, di mana ayat tersebut mencerminkan bahwa Allah itu adil, maha sempurna. Yang kedua adalah pembagian qada dan qadar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada qada mubham, dan yang kedua ada qada mutlaq. Apa sih qada mubham itu? Qada mubham adalah ketentuan yang azali yang tidak dapat berubah dan tidak ada satupun yang bisa menolaknya, baik doa, sedekah, ataupun silaturahmi. Qada mubham ini adalah ketentuan yang ada pada Allah, yang dimana ditetapkan dahulu di antaranya. Contohnya qada mubham adalah yang tidak bisa dapat diubah, yaitu jodoh, rezeki, maut, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua adalah qada mu'allaq. Apa sih qada mu'allaq itu? Adalah ketentuan yang terdapat dalam suhuf atau catatan para malaikat yang mereka kutip dari Al-Mahfuz, yang digantungkan pada doa, nazar, sedekah, silaturahmi, ataupun yang sebagainya. Dan itu takdir kita bisa dapat diubah dengan cara itu. Misalkan kita mempunyai keinginan itu, contoh juara kelas ke-1, dia bernazar bahwa kalau dia dapat ranking pertama, maka dia akan bernazar seperti puasa, sedekah, memberi, seperti itu. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
yahwahu masya'u wa yasbitu wa idatu umul kitab, yang artinya adalah Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan padanya terdapat umul kitab atau lauh mahfuz. Quran surat Al-Rum ayat 39. Poin yang ketiga adalah hubungan antara qada dan qadar. Hubungan antara qada dan qadar bagaikan hubungan antara punggung dan perut, luar dan dalam, iman dan Islam, dua hal yang tidak terpisah tetapi satu sama lainnya yang ada di diri kita. Yang poin yang keempat adalah selalu bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama adalah selalu optimis, berharap dan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala bahwa di balik ketentuannya ada hikmah yang bisa kita ambil dari pelajarannya. Yang kedua adalah tidak mudah putus asa dan selalu berusaha ikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan dunia. Yang ketiga adalah menerima dengan lapang dada setiap hasil usaha. Apabila mendapatkan kenikmatan maka bersyukurlah, dan apabila mendapatkan masalah maka bersabarlah. Poin yang keenam yaitu perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar dalam menghadapi masalah dan mendapat kebahagiaan yang tidak terduga. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersabar. Yang kedua adalah tidak sombong dan tidak mudah putus asa. Tidak sombong karena apa ya sih yang harus disombongkan dari kita kepada orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha sempurna tidak pernah sombong. Yang ketiga adalah selalu optimis dan giat belajar. Selalu berusaha dan selalu yakin apa yang kita usahakan bisa terwujud. Yang keempat adalah selalu qanaah dan tawakal. Yang kelima adalah berbaik sangka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon kepada Allah. Pasti setiap ada cobaan kita harus berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di setiap cobaan itu Allah selalu menyimpan hikmah yang luar biasa. Yang keenam adalah selalu berusaha melakukan kebaikan yang melakukan kebaikan yang menurut kita itu benar gitu, dan selalu menolong orang tua sesama dan saling menghargai. Sekian dari saya, mohon maaf video ini belum sempurna, materinya belum sempurna, dalam pembawaannya belum sempurna dan kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.